pada nongkrong di luar kali penontonnya. Sampai di luar sepi. Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Kota apa sajakah itu dan ada di manakah letaknya? Kita akan ulas di konten kali ini. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Masyarakat Indonesia percaya dengan hal gaib sejak dahulu kala. Bahkan sejumlah mitos dan legenda masih ada hingga kini. Indonesia juga menyimpan banyak cerita mistis yang bikin merinding. Keberadaan kota gaib telah menjadi kepercayaan yang bahkan diwariskan turun-temurun. Berikut ini 3 kota gaib yang dipercaya ada di Indonesia. 1. Kota Saranjana. Kota Saranjana adalah kota gaib yang paling terkenal di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Borneo. Menurut cerita yang beredar, kota Saranjana ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kota Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Pulau yang dipercaya sebagai lokasi kota gaib Saranjana sebenarnya adalah pulau yang indah dan cocok untuk dijadikan lokasi liburan. Namun, pulau tersebut dianggap sangat angker oleh penduduk setempat. Warga sekitar percaya bahwa di pulau tersebut ada kota Saranjana yang dibangun dan ditempati oleh puluhan ribu bangsa jin. Menurut kesaksian dari orang-orang yang konon pernah memasuki kota tersebut, kota Saranjana sangat megah dan mewah, namun hanya orang-orang terpilih yang dapat melihatnya. Seringkali para wisatawan yang kebetulan berada di sekitar lokasi pulau tersebut melihat penampakan gedung-gedung megah dan aktivitas manusia di daerah tersebut. Tetapi ketika mereka mencoba mendekati dan memastikan apa yang mereka lihat, ternyata mereka hanya menemukan pulau kosong yang penuh dengan pepohonan. Adapun yang membuat kota Saranjana lebih misterius lagi, bahwa kota ini memang tidak ada dalam peta Indonesia. Namun pada tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, pernah membuat peta dalam bahasa Jerman yang apabila diartikan yaitu peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Dalam peta ini digambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Ho Saranjana. Kota Saranjana dipercaya memiliki peradaban yang sangat tinggi, dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, rumah-rumah megah dengan pagar yang mengkilap, dan penduduknya dipercaya sangat harum dan rupawan. Oleh penduduk setempat, penduduk kota Saranjana ini disebut dengan orang Halimun. Dipercaya bahwa orang Halimun ini adalah bangsa jin yang terlihat seperti manusia tapi tidak memiliki filtrum bibir, yaitu lekukan antara hidung dan bibir. Selain itu juga dipercaya jika Anda masuk ke kota Saranjana sehari sama dengan 7 hari di alam kita. Jadi saat kembali ke alam manusia sama dengan Anda telah hilang selama 7 hari. Selain itu, menurut masyarakat setempat, jika Anda bisa berkesempatan masuk ke kota Saranjana, jangan pernah mencoba memakan makanan mereka. Karena jika Anda sempat memakan makanan yang ada di sana, maka Anda akan terperangkap di kota tersebut selamanya. Beberapa kisah mistis terkait kota gaib Saranjana cukup banyak diketahui oleh masyarakat. Ada kisah misterius di tahun 1980 di mana pemerintah Kota Baru dikejutkan dengan kedatangan puluhan alat berat dari Jakarta dengan tujuan kota Saranjana. Ada lagi kisah pesanan mobil-mobil sport dari Surabaya dengan alamat tujuan kota Saranjana, tetapi tidak diketahui siapa penerimanya dengan pembayaran sudah lunas. Bahkan artis dan selebritis Indonesia seperti Ari Lasso, Ada Band, dan Tantri Kota juga sempat memberi kesaksian saat mereka mengadakan konser di sebuah stadion di Kota Baru. Penonton yang jumlahnya puluhan ribu itu
Kebanyakan bersikap dingin saat konser berlangsung, tidak ikut berjingkrak-jingkrak atau ikut bernyanyi seperti layaknya penonton konser. Dan yang lebih misterius lagi, penonton yang jumlahnya puluhan ribu orang itu tiba-tiba sebagian besarnya lenyap hanya sesaat setelah konser usai. Ari Lasso yang saat itu keluar panggung menggunakan mobil pun bingung dan mengira penonton yang beberapa menit lalu masih sangat ramai itu mungkin berada di luar stadion. Tapi ternyata ia salah. Di luar stadion yang hanya memiliki satu akses pintu untuk masuk dan keluar itu, penonton juga sudah sepi. 2. Kota Wentira. Salah satu cerita misteri gaib yang hingga kini masih eksis dan dipercaya oleh masyarakat adalah adanya kerajaan gaib Wentira. Banyak yang percaya jika kerajaan gaib Wentira ini merupakan kerajaan yang cukup besar di tanah air. Kerajaan ini terletak di daerah yang didominasi oleh hutan belantara di kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, kerajaan gaib Wentira merupakan kerajaan yang menyimpan harta karun. Semua wilayah di Wentira tersebut benar-benar berlapiskan emas, bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni. Bahkan peradaban di kerajaan Wentira dinilai sangat maju dan modern layaknya kota-kota yang ada di Indonesia. Namun apabila kamu beruntung masuk ke dalam wilayah Wentira, jangan sesekali berani mengambil emas-emas yang ada di sana. Sebab jika tidak, nyawa akan menjadi taruhannya. Dari sejumlah cerita yang beredar, banyak warga Palu yang sudah pernah menemui atau melihat kerajaan gaib ini. Salah satunya adalah seorang warga Palu yang bernama Jamie Linglo. Jamie mengatakan ada 9 penjaga dari bangsa jin yang tak segan akan menyerang siapa saja yang mengganggu ketentraman di wilayah Wentira. Saya pernah naik sampai di atas, ada tempat sesajen gitu, pernah naik. Memang sampai di atas itu aura mistisnya terasa sekali. Tidak boleh ngomong sembarangan kalau masuk di lokasi Wentira, karena ada beberapa kejadian memang orang tidak pulang. Di Wentira itu ada 10 atau 9 panglima. Mereka punya bala tentara berdasarkan cerita mitos masyarakat, ungkap Jamie Langelo. Bahkan pengakuan Jamie pun diperkuat juga oleh penuturan paranormal Gus Soleh Pati. Pertama, ketika saya di Wentira, tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah itu, saya masuk gerbang. Bagi penglihatan orang awam terlihat seperti kali biasa, kali agak naik. Penglihatan mata batin saya itu adalah pintu pertama, ada penjaganya, terus pintu kedua naik lagi ada penjaganya. Kalau nggak salah, seingat saya sampai pintu ke-7 atau ke-9, ujar Gus Soleh Pati. Lebih lanjut, Gus Soleh mengatakan bahwa penghuni kerajaan Wentira sering dijumpai warga di sekitar tugu berwarna kuning yang dijuluki warga sebagai Tugu Kuning. Warna kuning merupakan ciri khas yang awam ditemui di Wentira. Pasalnya, di sepanjang jalan terjal menuju kawasan tersebut berjajar rumah mungil yang berwarna kuning. Diketahui jika warna tersebut merupakan warna yang sangat disukai oleh penghuni kerajaan Wentira. Tokoh adat setempat, Pak Soni dan Pak Salam, melarang bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke sana dengan mengenakan pakaian kuning. Tak main-main, siapapun yang melanggar bisa saja menghilang untuk selamanya karena terbawa ke kerajaan gaib Wentira. Menurut kepercayaan penduduk, khususnya Palu, dilarang pakai kuning ke sana karena rata-rata yang hilang di sini ternyata pakai baju kuning, ujar Pak Salam. Berdasarkan warga Palu yang pernah melihat atau berkunjung ke kota Wentira, mereka menyebut jika penghuni kerajaan gaib Wentira memiliki penampilan layaknya manusia biasa. Mereka memiliki kehidupan masing-masing, berkeluarga dan berkoloni. Hanya saja ada satu fisik yang membedakan manusia pada umumnya dengan manusia penduduk asli kota Wentira. Penduduk Wentira disebutkan tidak memiliki garis tengah bibir dan dapat menghilang seketika.